Para hadirin, ini adalah pertama kali saya kumpul-kumpul dengan teman-teman Tionghoa. Kalau lintas warna sesama teman-teman muslim, kami sudah cukup biasa. Uang memang dari kecil, ya kayak tadi saya sampaikan, uang saya dengan saudara saja tidak ada yang sama, Pak. Ada yang tampilannya solih kayak yang tadi itu, ya tampilannya saja. Nah, itu ada yang sudah. Artinya warna itu sering kali kami jalani. Tapi kalau dengan teman-teman non muslim, apalagi dengan komunitas Tionghoa, baru pertama kali ini kami mau. Karena kami juga sangat mengapresiasi cerita dan kampanye anak-anak itu. Anak-anak teman-teman alumni itu selalu ngomong bahwa Gus, di rumah kami ini penuh warna, multi warna, dan alhamdulillah bisa kompak, bisa rukun. Moga-moga itu bisa istiqomah. Moga-moga itu bisa dipertahankan dan kemudian menghasilkan beberapa kebaikan-kebaikan. Dan penting itu, Pak. Makanya santri-santri, kamu jangan lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man dolama mu'ahadan awin takosoh, au kallafahu bima la yutik, au akhadha minhu syai'an bighairi binafsi." Karena kebetulan, walaupun minoritas, kebetulan beliau-beliau non Muslim itu kaya-kaya, agak punya. Kemudian kamu rampas barangnya, kamu curi barangnya, kamu gosok barangnya, kata Rasulullah, fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Saya pasti akan membela mereka yang walaupun non muslim besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Kepada segenap gawakis Pondok Pesantren Al-Falah Pulau Somoji Kediri, segenap tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya itu acara inti Mauidhah Hasanah sekaligus pembukaan pengajian rutin kitab Minhajul Abidin. Untuk hal ini kami aturkan kepada Imam Kabupaten Banyumas Raya untuk memandu acara ini. Pemandu acara ya, kita otomatis mengaji sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Mas Haji ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bupati beserta Forkompinda, Forkompincam, Ketua DPRD dan segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selanjutnya kita bareng-bareng untuk mengikuti acara pengajian IMAP yang bekerjasama dengan seluruh ormas dan lembaga se-Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan acara kita adalah acara yang mardiyah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa lakum niyatin sholihah. Wa bi syafati Rasulullah Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama pengajian Minhajul Abidin, kitab karangan beliau Hujjatul Islam Imam Ghazali, kepada beliau Kiai Haji Agus Fahim Royani kawula aturaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, narik nih. Niki anu ya, kita mengajak ngaji Ibu Bupati karena pengajian ini ala pesantren,
Jadi kita berusaha mengenalkan pengajian pesantren, ala pesantren ke masyarakat Purbalingga. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, mengikuti pengajian ini, kemudian kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten yang aman, sejahtera, dan semoga juga pengajian ini bisa terus berkesinambungan dihadiri oleh seluruh Forkopimda yang ada di Purbalingga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pak, tolong dikasih bupatinya. Biar ngaji. Jadi itu Bu, itu kosongan, nanti kalau kita bacakan jenengan maknani diharokati begitu ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batasnya Pak Isam, batasnya sekalian, batasan dikasihkan ke beliaunya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta, mongko lamun ngucap sapa sira, kaifa hale kaya apa yumkinu mungkin al insana ing menungso apa iya sira yen to dadi insan, dadi iku bihaitsu la yaqau kelawan sekirane ora tumiba minhu saking insan apa dzambun dosa albatta kelawan babar pisan, min saghirin saking dosa cilik au kabirin utawa dosa gede. Bagaimana mungkin seorang manusia kemudian bisa tidak melakukan dosa sama sekali, baik itu dosa kecil atau dosa besar? Pripun? Napa mungkin orang tidak melakukan dosa sama sekali? Kaifa hale kaya apa yumkinu wa anbiya'ullahi hale utawi pira-pira nabine Allah shallallahu alaihi wasallamuhu alladzina hum kang utawi anbiya iku asyrafu khalqillahi luweh mulyane makhluke Allah subhanahu wa ta'ala iku qad ikhtalafa teman-teman pasulayan fihim ing dalem anbiya sapa ahlul ilmi hal nalu apa to merkoleh sapa anbiya hadhi darajata ing iki derajat amla utawa ora nalu hadhi darajah. Nabi pun masalah dia tidak melakukan dosa sama sekali itu masih dihilafkan oleh ulama. Sekelas Nabi tidak melakukan dosa sama sekali itu masih mukhtalaf alaih, artinya ulama masih tidak sependapat, tidak kompak menyatakan bagaimana, tidak, masih khilaf di sana. Fa'lam mongko ngerti sira anna hadza ing sak temene iki sayrurah iku amrun iku amrun perkara mungkinun kang mungkin amr ghairu mustahilin kang ora muhal. Tsumma huwa nuli utawi sayrurah iku hayyinun kang gampang. Ini tidak hanya sekedar mungkin tapi ini mudah. Kita tidak melakukan dosa sama sekali itu bukan hal yang susah. Ngoten. Wallahu utawi Allah iku yahtassu nertentoni Allah birahmatihi kelawan rahmati Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Tentu saja orang-orang yang diberi kemudahan itu adalah orang-orang yang digendaki oleh Allah. Tsumma min syarti taubati nuli iku saking syarate taubah alla ta'ammada utawi yen ora nejo sapa abad dzamban ing dosa. Yang menjadi inti daripada taubah adalah bagaimana kita tidak menyengaja melakukan dosa. Fa amma in waqa'a anapun lamun tumibo apa dzambu minhu saking abad bisahwin kelawan lali au khata'in utawa luput, fahuwa mongko utawi dzambin iku ma'fun kang den sepura apa anhu dzambi bifadlillahi kelawan kanugrahane
Allah taala halim mahlur sapa Allah. Kalau dosa itu kemudian kita lakukan faktornya karena kesalahan kita memang tidak sengaja untuk melakukannya, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah. Sing penting awake dhewe ora nyengaja nglakoni dosa. Ngoten. Wa hadza utawi iki adamut ta'ammud alla ya'uda dzamban niku iku hayyinun kang gampang alaman ing atase wong waffaqahu kang paring taufik ing man sapa Allah taala. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira innama yamnauni ang mestine nyegah ing ingsun minat taubati saking taubat apa anni sak temene ingsun iku alamu yakin ingsun min nafsi saking awak ingsun yakin anni ing sak temene ingsun iku audu bakal baleni ingsun ila dzambi marang dosa wala asbutulan ora netepi ingsun ala taubati ing atase taubat fala faidata lek ngoten mongko ora ana faidah iku maujud fidzalika indal mengkono-mengkono taubah lek jenengan sanjang aku ora tobat karena aku duwe keyakinan bahwa setelah tobatku ini nanti aku pasti melakukan dosa lagi. Kalau penghalangnya masalah itu dan kemudian jenengan dawuh bahwa lek wis nglakoni dosa meneh berarti tobatku gak enek faedahe. Akhirnya jenengan mboten tobat krana niku. Kalau kita tidak tobat faktornya karena kita punya keyakinan nanti akan bisa mengulangi dosa yang sama, ngeten. Fa'lam mongko ngerti sapa sira an hadza ing sak temene iki kaul iku min hururi syaitani saking bujukane setan. Ketahuilah bahwa apa ya, bisian-bisian kayak model begitu itu murni tipuan daripada setan. Sudahlah, apapun bentuknya jenengan tobat kemawon, ndak usah apa mikirna engko nglakonin neh apa ora, nglakonin neh apa ora, ndak usah mikir begitu, yang penting sekarang kita taubat. Wa min aina lan iku saking endi laka keduwene sira hadzal ilmu utawi iki keyakinan. Kemudian jenengan meyakini kalau nanti akan melakukan dosa lagi itu dasarnya dari apa? Kok punya keyakinan setelah ini, setelah tobatku nanti aku pasti akan melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lagi begitu, dosa lagi begitu, bagaimana? Kan betul mungkin jenengan bisa memastikan seperti itu lah. Wong awake dhewe iku umure sampai kapan mboten semerap lho, Pak. Mboten semerap. Fa'asa mongko menawa-menawa apa antamu tayen to mati sapa sira taiban hale wong kang tobat sapa sira qabla an ta'uda ing dalem sadurunge yen to baleni sapa sira ila dzambi marang dosa. Barangkali setelah jenengan tobat itu kemudian umur panjenengan enggak panjang, akhirnya mati, kan enggak ngulangi dosa lagi. Sudah. Makanya sebisa mungkin kita kalau melakukan dosa langsung ditobati mawon, jangan punya anggapan-anggapan yang berlebih. Jangan-jangan nanti saya setelah tobat akan melakukan dosa lagi. Kemudian itu menjadi penghalang kita untuk taubat. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Wa ammal khaufu minal aud fa alaikal azmu wasidqu fi dzalika wa alaihil itmam ila huna wallahu a'lam bissawab. Lha nyapa to sistem apik-apik kok kono bagian. Aku gak tau roh krungu donga sing penake kaya awakmu, tak tugasin donga seneng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Ibu Bupati Kabupaten Purbalingga,
beserta Forkopimda Pak Dandim, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, ingkang kawula hormati jajaran militer Kepolisian Republik Indonesia, segenap Ketua Ormas se-Kabupaten Purbalingga, teman-teman alumni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso yang tergabung dalam organisasi IMAP, beserta seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, terkhusus teman-teman komunitas Tionghoa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tidak lupa saudara tua kami, segenap masyarakat Muhammadiyah yang berkenan hadir dalam pertemuan siang hari ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu acara halal bihalal yang mempertemukan seluruh sendi elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Semoga kumpul-kumpul kita hari ini betul-betul membawa berkah untuk Kabupaten Purbalingga dan ke depan semakin tambah baik, semakin tambah rukun, guyub, dan menjadikan Kabupaten Purbalingga gemah ripah loh jinawi. Sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita besok di Yaumil Kiamah mendapatkan syafaatnya hingga kita diselamatkan semua dan masuk surga. Allahumma. Para hadirin, saya berdiri, duduk ya ini, mewakili pengurus wilayah IMAP Jawa Tengah. Yang pertama, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ibu Bupati dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi teman-teman alumni Al-Falah Ploso untuk menggelar sebuah acara halal bihalal. Semoga acara ini betul-betul memberikan keberkahan, tidak hanya untuk daerah wisata Kelawing Sonten ini, tapi lebih juga pada seluruh Kabupaten Purbalingga. Teman-teman dari IMAP Purbalingga ini tergabung dalam kepengurusan IMAP Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga berikut Banjarnegara. Kami memohon untuk Ibu Bupati untuk bisa menggandeng konco-konco IMAP ini untuk setiap acara-acara ataupun event-event terkhusus terkait masalah deradikalisasi. Konco-konco ini Bu, insya Allah siap kalau suruh ngajar, ngaji, memberikan pengajaran agar supaya seluruh masyarakat di sini mengerti betul tentang ajaran Islam yang dianut
oleh kami-kami dari pondok pesantren ini ala thariqati ahli sunnah wal jamaah yang mengedepankan kerukunan itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, yang mahal harganya. Kami berharap untuk bisa masuk ke beberapa instansi. Ini khususnya kalau ada dari kepolisian, saya ingin matur. Di awal Bapak Kapolri dulu diangkat menjanjikan bahwa setiap anggota kepolisian untuk bisa ngaji kitab kuning. Semoga program itu bisa difasilitasi dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Purbalingga ini. Sekali lagi kami mewakili seluruh pengurus IMAP yang ada di Kabupaten Purbalingga dan juga Banyumas Raya, sekali lagi mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dengan baik. Dan karena ini beliau Gus Makmun sudah rawuh, saya akhiri kemawon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad qaidil urril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil qawiyyil matin. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Bupati, oh Ibu ya, Ibu Bupati Purbalingga. Moga-moga terus bisa sinergi sama teman-teman IMAP, Bu. Kami titipkan ini konco-konco alumni supaya bisa berkontribusi ke masyarakat. Segenap Forkopimda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh SKPD yang mendampingi Ibu Bupati, segenap anggota DPRD yang hadir. Kalau ini jelas Bapak, Bapak Ketua DPRD, ngoten nggih. Oh ngoten nggih, mboten Ibu niki jelas. Seluruh hadirin dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah dan dari komunitas Tionghoa. Moga-moga semua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pertama, mari kita wujudkan rasa syukur kita. Alhamdulillah kita bisa ikut pengajian. Ini pengajian IMAP
Saya malah lupa memberikan penghormatan kepada saudara-saudara saya ini, Bu. Nggih. Nggih. Yang terhormat ini karena saya paling kecil, Bu. Jadi saya biasa paling dikerjai. Nggih. Kiai Haji Umar Faruk rawuh mboten? Mboten nggih. Beliau Kiai Haji Zidni Ilman Nafi'ah yang di belakang di pojok itu, Kiai Haji Fahim Ruyani yang tadi membaca kitab, Kiai Haji Iffatul Lataif yang ini beliau, Kiai Haji Sohibul Ulum Minafi'ah, Ketua Imam Jawa Tengah, dan Gus Abdurrahman Al-Kausar. Saya sebut urutan sesuai dengan usianya, Bu. Kalau nggak gitu saya tidak dapat tempat, pasti paling terakhir saya. Kalau disebut kealimannya saya juga paling terakhir, disebut keviralannya saya juga paling terakhir. Kalau saya sebut sesuai usia, saya masih dapat nomor 4 dari 7 orang, saya di tengah nomor 4 ini. Okay. Hadirin hadirat, hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal dan alhamdulillah mengumpulkan semua elemen masyarakat. Ini yakin betul-betul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kerukunan ini bisa dijaga sehingga nanti kita niki Indonesia dan terutama Purbalingga ini menjadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tahu kita niki kadang berbeda pendapat. Kami saudara ini biasa berbeda pendapat, apalagi pendapatan juga berbeda. Tapi kami selalu menjadi satu dalam rangka khidmah kepada masyarakat. Siapa yang ngaji, siapa yang nanti nyambut, siapa yang nanti doa, itu sudah kita musyawarahkan bersama. Oke. Makanya kami belajar untuk bisa rukun. Nah ini kita pengen kita tularkan kepada para alumni, kepada seluruh masyarakat. Ini alhamdulillah ada saudara kita Muhammadiyah, ada komunitas Tionghoa. Saya ini juga khidmah di NU. Kalau di Kabupaten Kediri, Bu, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, ada lagi satu, Bu, yang besar di sana, Ketua LDII, beserta pemuda Ansor, pemuda Muhammadiyah, himpunan pemuda, Himda namanya kalau LDII, itu biasa ngopi bareng di sebuah, ini giliran tuan rumahnya kami dari NU, tapi tinggal. Nah ini nanti kita akan kembangkan kepada seluruh ormas. Moga-moga di sini nanti bisa begitu, di bawah pimpinan Ibu Bupati, ngoten Bu nggih. Apalagi kalau ada fasilitas dari Ibu Bupati itu lebih baik. Cocok enggak Pak nggih? Nggih. Cocok nggih. Apalagi ini laporannya semua ormas hadir, 27 ormas. Ini dijadikan satu ngopi bareng. Ya kalau Bupati ya jangan ngopi bareng lah, makan bareng gitu nggih. Gitu Bu ya, nggih. Insyaallah nanti akan semua. Karena apa? Kita niki saudara. Selalu kita niku sering kalau orang apa nggih ceramah mubalik khairun nas anfa'uhum linnas, tanpa ada penajaman. Padahal hadisnya itu redaksinya itu panjang. Ahabbul ibadi ilallahi anfa'uhum linnas. Paling disukainya hambanya Allah, paling disukainya hamba Allah oleh Allah adalah yang paling manfaat. Ada terusnya itu Pak, itu satu frase. Frase kedua adalah wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu fi muslimin. Paling baiknya amal adalah kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Cuma kita niku biasanya pengennya dimengerti tapi enggak, kalau bahasa sana enggak patek mau mengerti ya, enggak mengerti belas ya enggak ya. Agak enggak mau mengerti apa bahasa sini apa Pak ya? Mandan. Mandan enggak mau mengerti. Pengennya dimengerti terus tapi enggak mau mengerti. Makanya di hadis itu
maksudnya memberikan kebahagiaan ada 3 contohnya di situ. Takshifu anhu kurbatan, wa taqdi anhu dainan, wa tatrudu anhu ju'an. Kalau ada orang yang susah diberi hiburan, ada kesusahan diberi solusi. Nomor 2, kalau ada orang kelaparan diberi makan. Insya Allah yang 2 ini sudah sering kita lakukan. Ada Jumat berkah, ada sharing bersama. Yang ini, yang 1 ini yang jarang. Kalau ada orang punya hutang, disahurkan. Bahasa sini apa? Hah? Ya, dibayari. Sudah pernah apa belum bapak-bapak, ibu-ibu? Pertanyaan saya belum ya, bukan tidak pernah tapi belum. Berarti ke depan gitu ya. Jadi kalau kita tuh tidak boleh kalau berkunjung ke tetangga terus ghibah menggunjing, nggak boleh. Kalau kunjung ke tetangga tanya, Bapak, Ibu, gimana kabarnya, sehat? Punya hutang nggak? Punya. Di mana? Warung depan. Berapa? 250.000. Saya yang bayar. Cocok deh. Bukan, mohon maaf, jenengan pilih yang dikunjungi apa yang ngunjungi nih? Yang membayarkan atau yang dibayarkan? Waduh. Jadi kebersamaan kita niki oleh Rasulullah, bahkan beliau langsung membandingkan walaan amsya ma'akhin fi hajatin. Kalau saya bisa berjalan membantu saudara saya di dalam kebutuhannya, ahabbu ilayya, ini Rasulullah yang dawuh, lebih menyenangkan hati saya min an a'takifa fi hadal masjid syahrun, ketimbang saya iktikaf di dalam masjid ini yang disebutkan itu Masjid Madinah, Masjid Nabawi yang begitu besarnya, yang ada payungnya bisa berkembang itu nggih. Kalau jenengan biasanya nginap ya di depan, ada yang di belakang. Cuma kalau sekarang mau masuk raudhah agak sulit, harus pakai surat itu tasreh dari muassasahnya. Lebih baik, lebih menyenangkan daripada iktikaf di Masjid Madinah 1 bulan. Jadi artinya ternyata kita membantu orang lain itu nilai ibadahnya jauh daripada ibadah yang sifatnya pribadi. Nah, cuma ya itu tadi kayaknya masih agak berat gitu mau membayarkan utangnya orang lain. Kira-kira mau diamalkan atau tidak ini, Bu? Kok enggak tadi semangat sekarang enggak semangat ya? Saya nanti selesai sama dengan Gus Sohib tadi, sudah gitu. Wes, moga-moga kita bisa melaksanakan ini. Soalnya ini dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau kita bisa mengikuti berarti kita niku sudah ittibaun Nabi, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita harus tahu apa kewajiban kita kepada sesama kita, apa kewajiban kita kepada tetangga-tetangga kita. Mohon maaf, kadang kita niku terbiasa baik dengan orang yang jauh, tapi dengan tetangga kita kurang baik. Padahal malaikat Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menitipkan tetangga. Sampai Kanjeng Nabi niku sampai beliau itu punya perasaan. Nggih. Mazala Jibrilu yusini biljar. Malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepadaku untuk baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai seakan-akan nanti jangan-jangan tetangga itu dapat warisan. Artinya apa? Orang yang baik itu adalah orang, ukurannya orang yang bisa baik kepada tetangga. Makanya
Orang yang muslim adalah orang yang tetangganya selamat mimbawa ikihi, dari kejelekannya, entah perkataan jelek, entah tingkah laku yang jelek. Makanya moga-moga kita semua, terutama di Purbalingga ini, betul-betul bisa menjadi satu dan menjadi badatun thayyibatun warobun. Bahkan kan Nabi mendakwakan hakul muslimi alal muslim, sesama kita itu ada 6 kewajibannya. Situn, 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu harus mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau apa cara sini, ngundang ya, memanggil atau mengundang acara, tolong kamu datang, fa'ajibhu. Wa idza stangsohaka, kalau minta sharing, minta pendapat, minta nasihat, fangsohu, nasihatilah dengan baik. Wa idza atosha fahamidallaha fasyammithu. Kalau saudara kita apa namanya? Wahing itu apa bahasa sini? Wahing itu, Pak. Bersin. Bahasa sini, Pak, itu bahasa Indonesia itu. Wahing sami ya. Wain ya, wahing. Kemudian membaca alhamdulillah, maka kita harus tasmid. Tasmid itu membaca yarhamukallah. Kalau putih yarhamukillah. Nomor 4. Nomor 5, fa idza mariddo fa'udtu. Kalau sakit dijenguk. Terakhir, wa idza mata fattabi'u. Kalau ada saudara kita yang meninggal, bersama-sama kita mengantarkannya. Ini kewajiban, 6 kewajiban kita, menunjukkan bahwa kita harus tetap rukun, harus tetap bersatu. Tadi dari salah satu sambutan mengatakan bahwa kita niki sudah darurat terorisme. Mohon maaf, ada di beberapa kota besar itu kalau jenengan punya putra kemudian kuliah, biasanya ini ada disambut oleh orang-orang yang dari golongan mereka, orang-orang yang tidak suka Indonesia itu maju. Orang-orang yang tidak suka Indonesia itu tentram. Orang-orang yang tidak suka Indonesia itu baik. Didoktrin dengan doktrin-doktrin yang misalkan seperti ini. Ikut Pancasila apa ikut Al-Quran? Kira-kira jawabannya gimana? Loyal pada Allah apa loyal pada presiden? Jangankan anak-anak kita yang masih lugu, baru tamat SMA di desa seperti ini. Untung ini kepala desanya, Masya Allah, lupa tadi tidak sebut mana ini Pak kepala desa ini. Oh itu ya. Di desa seperti ini masih lugu, kuliah di kota besar, langsung didoktrin seperti itu. Kalau dia jawab, saya membela, saya percaya pada Pancasila, berarti kamu tidak percaya Quran. Seakan-akan kalau kita niki berpegang pada Pancasila berarti nggak berpegang pada Quran. Ini pertanyaan menjebak, mohon dijawab. Jenengan orang Banjarnegara apa orang Jawa Tengah? Banjarnegara. Jenengan Purbalingga apa Jawa Tengah? Purbalingga Jawa Barat. Jenengan Purbalingga apa Jawa Tengah? Ini pertanyaannya tahu kok. Jenengan orang Purbalingga atau orang Jawa Tengah? Purbalingga Jawa Barat. Berarti yang enggak waras ini yang tanya apa yang jawab, Pak? Yang tanya. Jadi seakan-akan Purbalingga itu bukan Jawa Tengah. Sama pertanyaan tadi. Kamu percaya Pancasila apa percaya Quran? Seakan-akan kalau percaya Pancasila niku tidak percaya. Lah padahal ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu. Sudah ngerti ya? Maksudnya sudah ngerti ya?
Jadi tidak ada pertentangan. Loyal pada presiden apa loyal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama saja. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintahnya Allah. Jadi tidak bisa dikatakan orang kalau loyal presiden berarti nggak loyal kepada, nggak bisa begitu itu. Malah orang itu kalau memang beriman kepada Allah harus bisa menjadi bawahan yang baik. Kalau menjadi atasan ya menjadi atasan yang baik. Kalau jadi rakyat ya jadilah rakyat yang baik. Kalau jadi pimpinan yang baik. Mohon maaf Ibu Bupati, saya mau cerita saja. Tadi malam saya juga matur Bupati. Sama persis. Ada Bapak Mas Bupati. Di saya ini mintanya dipanggil Mas karena masih 28 tahun. Bupati saya ini putranya Pak Pramono Anung. Ya. Ada Mas Bupati, ada Mbak Wakil Bupati. Ini masih perawan Bu, wakil bupatinya ini. Ada ketua DPRD, semuanya saya matur. Yang paling punya potensi untuk bisa berbuat baik kepada banyak orang bukan kiai, tetapi pejabat. Kalau kiai itu paling baik di kalangannya saja, tapi kalau Ibu Bupati bisa berbuat baik kepada seluruh masyarakat di satu kabupaten. Makanya sering didawuhkan apa kaum itu bisa baik dengan biadlil biilmil ulama, ulamanya alim. Wa biadlil umaroknya adil. Bahkan imam yang adil itu termasuk satu dari 7 orang yang besok akan mendapatkan apa ini? Nggih, yaumul hadillah ini. Mendapatkan, saya ini orang pondokan Bu. Kadang kalau membahasakan Indonesia bingung Bu. Kalau bahasa Jawa itu aup yaumul hadillah illa dillu. Mendapatkan niki ya terop lah. Itu termasuk salah satu. Yang ketiga bi sakhawatil aghnia, yang kaya ya harus dermawan. Wa bi da'watil fuqara, yang fakir harus mendoakan. Nggih. Nyuwun sewu, jenengan pilih melarat apa pilih kaya? Kok malu-malu ya? Pilih miskin apa pilih kaya Bapak Ibu? Itu kehendak jenengan apa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Pengennya kita apa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Kami Bu selalu matur kepada santri-santri, kamu harus kaya tapi harus siap miskin. Pasti ibu-ibu bingung ya. Harus siap kaya gimana? Harus kaya tapi harus siap. Artinya apa? Kalau kaya yo jadilah orang kaya yang baik. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan miskin, maka kita harus jadi orang miskin yang baik. Karena sudah didawuhkan, Bu, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, kalau orang itu diberi sesuatu yang di luar kemampuannya, itu pasti akan berbuat yang nggak genah, nggak karu-karuan. Di daerah saya itu baru ada pembebasan lahan untuk bandara. Kalau memang kebetulan memang nggak bakat jadi orang kaya, ada yang mendapat 7 miliar, 2 tahun habis, tanahnya hilang, uangnya habis. Makanya dalam satu hadis Rasulullah dawuh, wa min ibadi man la yuslihu imanahu illal ghina walau afqartuhu la afsadahu dzalik wa min ibadi man la yuslihu imanahu illal faqru walau basattu lahu afsadahu dzalik. Ada orang yang memang dia imannya baik kalau dia kaya, kalau sedang miskin itu akan bisa merusak imannya. Sebaliknya ada orang yang imannya itu terjaga kalau memang miskin. Dan gak usah khawatir, orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang. Pertanyaan kembali,
Pilih miskin atau pilih kaya? Tetap pilih kaya nggih? Nggih. Lha nggih soalnya nggih, siap. Kita di dalam hadis itu ada dua perumpamaan. Miskin dan kaya, dan dua sihat dengan. Wa min ibadi la yuslihu imanahu illa saqam walau ashahtuhu la afsahu dalik. Ada orang itu diberi sakit, dengan sakit itu dia malah bisa imannya baik. Ada orang diberi sehat, kalau diberi sakit imannya tidak baik. Yang saya pengen matur terakhir dari dawuh Rasulullah, inni udabbiru ibadi bi ilmi bima fi qulubihim. Saya mengatur, menempatkan hamba-hambaku sesuai ilmuku, menyesuaikan mereka, bukan sesuai keinginan tapi sesuai dengan kehendak. Makanya apapun yang diberikan kepada kita, kita wajib syukur. Alhamdulillah. Nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita niki diberi kesempatan untuk sholat, untuk ibadah. Mari kita mendekat kepada Allah. Enggak ada ceritanya orang dekat yang dengan Allah tidak mendapatkan kemudahan di dunia. Asal kita sholatnya baik, asal kita penuh puasanya, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Allahumma, kiranya itu moga-moga sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf pada semuanya, kepada Ibu Bupati kalau ada tutur kata yang kurang sopan, Ibu, Bapak. Hadanallah ila siratil mustaqim wa waffaqna lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa ijtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Ibu Bupati Kabupaten Purbalingga dan segenap punokawannya, jajarannya, ada teman-teman dari anggota dewan, ada Pak Ketua Dewan, Mas siapa tadi namanya Mas? Bambang Irawan, ada dari bapak-bapak Polri, TNI, Polri, yang sangat kami harapkan kemaslahatannya untuk bangsa ini. Ada teman-teman dari semua elemen ormas yang ada di Kabupaten Purbalingga, teman-teman mutaharijin alumni Al-Falah Ploso yang kami cintai. Alhamdulillah di siang yang sangat lumayan panas ini kita bisa bertemu, bisa kumpul-kumpul dalam rangka silaturahim bersama sekaligus halal bihalal. Semoga semua hal buruk, hal yang kurang baik yang terlintas di benak kita dengan berkah kumpul-kumpul kita, silaturahim kita, dan juga berkah Ramadan yang sudah kita lewati bersama dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua amal kita benar-benar mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami sampaikan kepada saudara sepuh kami, teman-teman Muhammadiyah, kami sangat mengapresiasi keengganan panjenengan semua untuk duduk bersama kami. Kami sempat berpikir panjenengan kerso untuk duduk bersama kami karena kebetulan kami Pondok Pesantren Al-Falah lebarannya Jumat. Jadi kami ini persis di tengah. Jadi antara Muhammadiyah, NU. Kalau Gus Makmun tidak bisa. Karena Gus Mawun adalah ketua NU. Kalau saya memang di tengah. Saya memang santri sejati.
Santri itu adalah orang yang selalu berusaha untuk terus duduk di tengah. La yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, selalu berusaha di tengah. Jadi kami ini ya setengah Muhammadiyah, setengah NU. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Dan lagian apa? Kita semua ini kan, mohon maaf, ini bagi teman-teman alumni, kita semua ini kan santri. Santri itu tahu betul bahwa kepentingan kita, perintah Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah dan kemudian disampaikan kepada para masyayikh kita, kepada para ulama kita, sampai guru-guru kita dan kemudian nyampe ke kita adalah memastikan bahwa bagaimana kita bermuasyarah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita hidup bersosial ini dengan baik. Mriki ini benar-benar satu hal yang istimewa betul. Jadi acara siang ini menurut kami adalah acara yang sangat istimewa. Tadi sebetulnya saya pengen maju, tapi saya khawatir kalau saya maju dari sana saya nggak kelihatan. Padahal pertama kali saya duduk itu yang kelihatan sebelah sana. Kebetulan sudah pakai kaosnya salah satu calon presiden. Lah, pokoknya kita ikut doakan. Kalau memang jago panjenengan, dukungan panjenengan benar-benar maslahat untuk bangsa ini, semoga dimudahkan. Kalau memang menurut Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih manfaat untuk bangsa ini, semoga benar-benar beliau yang terpilih. Nah, kira-kira begitu ya. Santai saja, jangan sampai kemudian perbedaan pandangan kita membuat kita tidak bisa ngopi bersama, membuat kita tidak bisa duduk bersama. Kalau memang niatan kita baik untuk membangun bangsa ini, untuk membuat bangsa ini lebih baik, lebih menarik, lebih maju, saya pikir kita semua akan menerima perbedaan itu dengan tenang, santai, nyaman. Biasa, beda itu biasa. Kayak tadi didahulukan oleh Gus Makmun tadi itu, bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah. Wong kami-kami yang bersaudara ini selalu berbeda. Jangankan kita dengan Muhammadiyah, jangankan kita dengan teman-teman kaum Tionghoa. Oh ya, saya lupa, ada kaum Tionghoa di sini yang Masya Allah sangat luar biasa sekali ya, mengapresiasi acara-acara teman-teman imam. Terima kasih Pak, kami haturkan. Terima kasih. Semoga benar-benar menambah kemudahan bagi panjenengan semua. Kita ini sudah sepakat Pak. Yang penting jangan beda pendapatan. Kalau beda pendapat oke-oke saja. Kalau sampai beda pendapatan itu memang muskil. Tapi sebetulnya tidak Pak. Kami para santri itu tahu betul. Begini ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa intakidil qaul tapi wahtarim qailahu. Kamu boleh berbeda pendapat dengan siapapun, tapi tolong tetap hormati orang yang berpendapat. Kalau sebetulnya kalau lengkapnya begini, saya khawatir nanti saya dikoreksi Gus Makmun, karena ternyata Gus Makmun itu juga gawat. Iya, sukanya lengkap, tidak boleh langsung dipotong. Sebetulnya awalnya begini, hawil dauman antakrohal khoto wala takrahil mukhti. Kamu itu harus berusaha menjadi pribadi yang sangat tidak suka hal-hal buruk, tapi tolong jangan kemudian kamu membenci orang yang kebetulan melakukan hal-hal yang buruk. Kelakuannya boleh kamu benci, tapi orangnya jangan. Wabghadil ma'siyah tapi wasamihil asiyah. Kamu kalau orang maksiat itu tolong tetap dihargai sebagai saudara, sebagai sesama manusia, tapi perilaku maksiatnya ya harus dihindari. Kemudian wantakidil qaul wahtarim qailahu famuhimmatuna anak dial marot, anak dia alal marot la alal mardo. Karena kepentingan kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang muslim, adalah memastikan penyakit apapun, baik itu bersifat penyakit zahir atau penyakit batin, itu bisa kita minimalisir, tapi tidak membumi hanguskan para pelaku maksiat. Kalau aturan agama ini datang untuk membumi hanguskan maksiat, waduh, untuk membumi hanguskan pelaku maksiat, habis kita. Maka yang paling penting untuk teman-teman keamanan, untuk teman-teman TNI Polri adalah memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga kemaksiatan menurun, kemungkaran menurun. Bukan orangnya yang menurun. Kalau semuanya jenengan tembaki Pak, ya ini yang di atas sih kena semua.
kena semua. Walaupun tadi Gus Fahim membuka acara ini dengan pengajian, kemudian menceritakan, menyampaikan bahwa sebetulnya kita bisa loh tidak melakukan maksiat sama sekali. Sebetulnya kita bisa loh menghindarkan diri dari hal-hal yang mungkar secara kalis, itu bisa. Tapi saya tidak cocok itu karena itu tidak masuk akal. Bukan nggak masuk akal menurut, enggak. Kalau untuk beberapa orang tertentu, misalnya orang-orang solih kayak Pak Ketua PCNO ini mungkin. Tapi kalau orang-orang agak sesat kayak kami ini berat. Makanya saya nggak ngambilnya nggak dalil itu. Saya ngambilnya nggak dalil itu. Suatu ketika Syekh Hasan Basri itu ditanya, ini gimana? Ada orang itu yudnibu summa yatub, summa yudnibu summa yatub, summa yudnibu summa yatub, hatta mata. Ini gimana? Ada orang, ada santri, ada orang Islam bersalah, kemudian tobat, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, sampai mati dia seperti itu. Jawabannya Syekh Hasan Basri, ya memang seperti itu. Ahlakil mu'min innamal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang santri sejati, mukmin sejati adalah orang yang ya biasa, sesekali keliru itu biasa Bapak. Biasa keliru, tapi setelah keliru dia sadar akan kekeliruannya, kemudian mencoba memperbaiki. Kemudian keliru lagi, ya biasa. Biasa. Ya memang harusnya seperti itu. Karena begini Pak, jenengan-jenengan jangan kemudian merasa bersih dari hal-hal dari kekeliruan-kekeliruan atau hal-hal yang mungkar. Wong Rasulullah saja mengatakan, ma min mu'min illa lahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah au dzambun la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Tidak ada satu santri pun, apalagi kayak Pak Lurah itu. Lurah jenengan kan kebetulan santri. Siapa itu namanya? Ismun. Saya juga heran, orang kayak gitu kok bisa jadi lurah. Loh, betul itu. Pertama kali saya dikabari bahwa Ismun diangkat menjadi kepala desa di desa apa namanya? Banjaran. Masya Allah. Apa khilaf kok sedesa itu bagaimana? Sangat mungkin untuk kemudian mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi yang membedakan antara santri sejati, muslim sejati atau tidak, idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasehati, dia siap menerima itu semua, kemudian berbenah. Jadi potensi salah itu bisa dilakukan siapa saja. Mohon maaf ini, orang itu selalu ngomong bahwa manusia adalah makhluk terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk terbaik Tuhan itu adalah manusia. Ciptaan terbaik Tuhan itu adalah manusia. Kalau menurut kitab-kitab kami tidak selalu seperti itu Pak. Manusia itu desainnya malah desain terburuk Pak. Manusia itu desainnya adalah desain terculas. Beberapa waktu yang lalu sebelum lebaran, saya itu dengan Gus Wahim, karena kita ini bingung mau cari alasan untuk tidak puasa. Kalau kita tetap di rumah kan kita gak punya alasan. Wong kita ya sehat, kita ya kuat, kita ya mampu. Maka kita putuskan untuk coba jalan-jalan agak jauh supaya bisa tidak puasa. Karena kita sudah lama tidak merasakan kopi di pagi hari. Lah, untuk menunjang itu semua, kemudian karena tidak ada acara, kami coba lihat-lihat kitab di satu hotel di Jakarta. Lihat-lihat kitab. Saya menemukan satu kata-kata yang menarik di situ, bahwa ad-dzulmu min syamin nufusi fa in tajid dha'ifatin li illatin la yadlimu. Ad-dzulmu min syamin nufusi fa in tajid dhaifatin li illatin la yadlimu. Manusia itu normalnya culas. Jadi umume uang iku curang culas sakarepe dhewe pengine menangan sakarepe dhewe. Itu desain dasar manusia. Manusia itu selalu pengen yang paling depan, pengen yang paling menguasai, pengen yang paling menang, pengen semuanya bisa diatasi. Itu manusia. Kok sampai ada manusia itu baik? Pasti ada alasannya. Imma ada kalanya alasannya itu karena li ilmin sing zajir, au dinin hajiz, au sultanin radi, au du'fin saddi. Kok ada orang baik padahal desainnya buruk? Desainnya buruk.
Orang itu selalu pengen menang. Sama nggak percaya kalau selalu pengen menang? Misalnya bupati bagi zakat, bagi sembako misalnya begitu, antri kan? Orang yang antri nomor 10 atau 20 pengen nggak tahu-tahu dia antri di nomor 2 atau nomor 3? Loh, terlintas nggak keinginan itu? Lampu merah misalnya, kita berada di belakang, pengen nggak kita tahu-tahu di depan? Otak dasar kita itu culas. Sudahlah, jangan merasa suci, jangan merasa baik. Bawaan lahir kita itu pengen menguasai yang lain, pengen yang semua itu ngalah buat kita. Semua hal-hal yang terjadi di antara kita, kita selalu mampu memaksakan otak kita untuk memosisikan diri kita sebagai orang yang terdolimi. Sedolim apapun kita ini selalu merasa bahwa kita posisinya madlum. Makanya kalau ada orang baik itu pasti karena punya 4 alasan. Orang baik itu mungkin, kenapa ada orang baik? 1, karena liilmin, keilmuan, apa namanya? Jenengan tidak ngerti apa lali aku? Intelektual, aku sampai lali aku ya. Aku sampai lali. Kenapa ada orang baik? Kenapa ada orang peduli? Kayak tadi dahulukan Gus Makmun, peduli dengan orang lain. Kenapa ada orang mendahulukan orang lain? Intelektual, SDM, SDM. Ya. Atau yang kedua karena dinin, karena spiritualitasnya kuat. Dia tahu bahwa semua itu ada balasannya. Semua ada balasannya. Kamu culas hari ini, pasti kamu akan menerima akibat itu semua. Kamu baik hari ini, tenanglah, pasti di kemudian hari kamu akan mendapatkan kebaikan yang lebih istimewa. Dinin. Yang ketiga, kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang rusuh, yang kotor, yang buruk? Sultanin roti. Karena bupatinya, kapolresnya, dan dimnya bekerja sesuai tupoksinya. Karena mereka bekerja dengan baik. Maka kita khawatir kalau kita tahu-tahu mukul orang, tahu-tahu kita menghajar orang, tahu-tahu kita zalim kepada orang lain, kita pasti akan kena akibatnya. Mesti kalau hari ini kita misui orang dengan cara yang tidak benar, dengan kasar, pasti sebentar lagi kita hubungan dengan polsek. Mesti kita lebaran di kantor polisi. Nah, ketakutan-ketakutan semacam itu. Atau yang terakhir, kenapa di antara kita ada yang tidak zalim? Alasan terakhir adalah du'fin sodi. Kenapa sampean baik? Ya karena saya mau berbuat curang nggak mampu. Karena nggak mampu, mau curang tapi lemah. Itulah kenapa kita yang kebetulan hari ini kemudian diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kitalah yang kemudian seringkali berbuat curang karena kita punya kemampuan. Karena kita punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan, ya terpaksa menjadi orang baik, Pak. Makanya kita doakan, moga-moga siapapun yang kemudian memiliki kekuatan di negara ini benar-benar diberi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian bisa berbuat baik semaksimal mungkin. Para hadirin, ini adalah pertama kali saya kumpul-kumpul dengan teman-teman Tionghoa. Kalau lintas warna sesama teman-teman muslim, kami sudah cukup biasa. Uang memang dari kecil, ya kayak tadi saya sampaikan, uang saya dengan saudara saja tidak ada yang sama, Pak. Ada yang tampilannya solih kayak yang tadi itu, ya tampilannya saja. Ada yang luar biasa, misalnya kayak tadi yang baca kitab tadi itu. Ada yang wajahnya itu memang agak sesat, misalnya kayak saya dan kakak saya yang nyambut tadi itu, ya. Yang mengatakan bahwa kita hari ini duduk di Kabupaten Pekalongan tadi itu loh. Itu ada yang sudah. Artinya warna itu seringkali kami jalani. Tapi kalau dengan teman-teman non muslim, apalagi dengan komunitas Tionghoa, baru pertama kali ini kami mau. Karena kami juga sangat mengapresiasi cerita dan kampanye anak-anak itu. Anak-anak teman-teman alumni itu selalu ngomong bahwa Gus, di rumah kami ini penuh warna, multi warna, dan alhamdulillah bisa kompak, bisa rukun. Moga-moga itu bisa istiqomah. Moga-moga itu bisa dipertahankan dan kemudian menghasilkan beberapa kebaikan-kebaikan. Dan penting itu, Pak. Makanya santri-santri, kamu jangan lupa
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man dolama mu'ahadan awin takosoh, au kallafahu bima la yutik, au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin, fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Santri-santri, orang Islam, muslimin dimanapun kamu berada, kamu jangan lupa, kamu kok sampai dolim, kamu kok sampai culas dengan orang yang kebetulan nggak sama keyakinannya sama kamu, atau kamu kemudian membulinya. Intikos itu kalau hari ini bully, apa namanya, merendahkannya, menghina, au kallafahu bima la yutik, karena dia ini misalnya minoritas, kemudian kamu tekan sampai dia tidak mampu, au akhadha minhu syai'an bi ghairi binafsi, karena kebetulan walaupun minoritas, kebetulan beliau non muslim itu kaya agak punya, kemudian kamu rampas barangnya, kamu curi barangnya, kamu gosok barangnya, kata Rasulullah, fa ana khosmuhu yaumal qiyamah, saya pasti akan membela mereka yang walaupun non muslim besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Makanya Pak, kalau ada santri ada orang muslim kemudian dolim dengan jenengan yang kebetulan non muslim, niku mbiyen pancen mondoke ora tamat Pak. Iku pancen mondok iku setengah-setengah Pak, utawa mondok salah pondok Pak, atau dia mondok di tempat yang salah. Kalau santri tidak ada seperti itu Pak, kami tahu betul innal mu'min kama yujaru ala fi'lil faraidi wa ta'at fa innahu yujaru ala tarkil adza wa darar anin nas fa innal islam ja'a li yurfa'al adza wa darar anil khalqi. Kami ini Pak ya, sebagaimana kami yakin bahwa ketika kami sholat, puasa, zakat kami mendapatkan pahala, kami juga yakin bahwa ketika kita tidak menyakiti orang lain, kita juga akan mendapatkan pahala. Ketika kita mampu menghilangkan rasa sakit dari orang lain, maka kita pasti akan mendapatkan pahala. Ya kayak tadi dawuhan Gus Makmun tadi itu loh Pak, khairun nas anfa'uhum linnas, ahabul ibad, kata Gus Makmun. Kalau di kitab saya ahabun nas anfa'uhum linnas. Biasa Pak, saya juga akan selalu berusaha kitab saya tidak sama dengan Gus Makmun. Santai saja, akan kita tunjukkan bahwa perbedaan itu biasa Pak, biasa. Yang penting bagaimana aplikasinya. Karena begini ya, kamu itu mau sesoleh apapun, mau sehebat apapun ibadah kamu, tapi kalau kamu tidak mampu kemudian berbaik hati dengan orang lain, jangan harap kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima kamu dengan baik. Pasti itu. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini. Semua perintah, jenengan tahu Al-Quran kan Pak, walaupun jenengan Tionghoa, kitab suci kami adalah Al-Quran. Al-Quran segitu tebalnya itu rata-rata semua itu perintahnya hanya kembali pada dua hal, at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi, memastikan kita mampu mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah memastikan kita memiliki kasih sayang kepada sesama. Jadi tidak ada perintah lain, santai saja, sudahlah. Beda itu biasa, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, gak usah geger-geger. Kemarin ada santri amatir kemudian mengatakan teman-teman Muhammadiyah itu sembrono begini-begini, sampai kemudian mengeluarkan kata-kata kotor. Kita ini sebagai orang NU, kalau ada yang Rebu kita ikut Rebu. Artinya kalau ada yang lebih cepat ya kita ikut yang cepat gitu loh. Biasa saja. Rasulullah itu memiliki banyak metode untuk menentukan waktu. Biasa Rasulullah menentukan misalnya imsak sampai subuh itu berapa. Dulu belum ada jam, belum ada seiko, belum ada Casio. Beliau mengatakan ala qadri sekian ayat. Ya ada berkisar sekitar 20 ayat, 40 ayat. Nah itu tergantung yang baca. Kalau yang baca tolol kayak kita, kan lama itu. Biasa saja, perbedaan-perbedaan itu adalah hal biasa, hal normal. Sudahlah, yang paling penting monggo kebersamaan ini kita raju dengan baik. Kita raju dengan baik. Mohon maaf Pak ya, ini sedikit bocoran saja. Mulai Mbah Nabi Nuh. Kita semua ini kan keturunan Nabi Nuh Pak. Iya Pak, jenengan bedanya saya sama jenengan ini cuma saya kalah putih aja. Saya itu sebetulnya Cina kata saudara saya, tapi kebetulan wajahnya agak kejawa-jawaan gitu loh. Kita ini sama-sama keturunan Nabi Nuh Pak. Mulai era Mbah Nabi Nuh sampai era Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu perintahnya sebetulnya ya hanya ada dua Pak. Hanya ada dua.
Yang pertama ya tadi itu mengesahkan Tuhan, yang kedua adalah memastikan kita ini bisa hidup bersama dengan segala macam warna, bagaimana bangsa kita, bagaimana komunitas kita ini bisa saling menghargai, saling membangun, saling menasehati. Hanya itu saja Pak, kuncinya ada di situ. Dan bangsa ini, bangsa Indonesia ini tidak akan pernah merdeka sampai detik ini tanpa adanya kekompakan dan persatuan. Maka kalau mau membangun bangsa ini, maka tidak bisa tidak, warna apapun, ormas apapun, jagonya mau siapapun, harus kompak. Harus kompak. Jangan kemudian ketika nanti misalnya tahu-tahu Gus Pakmun jagonya dirinya sendiri misalnya, jenengan benci, haram itu, tidak boleh itu. Nih, belum tentu. Misalnya jenengan jagonya itu nggih, aku gak sebut kok dikau kampanye. Tapi itu teman saya. Diingat ya. Teman-teman Jawa Tengah semuanya pasti ingat. Kampanye 2019 untuk beliau yang hari ini dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin bangsa ini, saya ikut kampanye. Dan yang mengantarkan Romo Kiai Yasin ke kantor PDIP itu saya. Loh iya, positif itu. Tapi kalau toh nanti kita harus berbeda, jangan santai saja. Kalau kita pernah bisa berteman, kenapa kita tidak bisa untuk kemudian berbeda pendapat? Biasa saja. Apakah teman ketika dia punya hobi bakso, kemudian hobi yang lain adalah soto misalnya, harus ini bukan teman saya karena dia ternyata makan soto? Apa-apaan? Biasa saja. Kita ini sunnahnya sudah baik. Apa itu sunnah itu? Perilaku terdahulu kita sudah baik. Pendahulu kita. Ada orang itu rokoknya itu Surya, Samsu, Sampurna. Nyatanya kita yang ngopi-ngopi bareng aja, biasa-biasa saja, santai saja. Saya juga yakin, Bupati ini jagonya siapa juga yakin. Mungkin beda, mungkin. Biasa saja. Santai saja saya, nggak masalah. Yang paling masalah adalah ketika panjenengan berbeda, kemudian panjenengan kehilangan keadilan panjenengan. Panjenengan berbeda, kemudian panjenengan lupa tanggung jawab jenengan. Wah, itu yang masalah itu. Makanya moga-moga Pak Dewan, Bupati, teman-teman semua, sudahlah semuanya santai, padang, damai. Ayo kita lewati kontestasi depan itu dengan seindah mungkin, dengan semenarik mungkin. Santai saja, biasa saja. Toh kita semua memiliki harapan yang sama. Apa itu? Siapapun yang terpilih nanti akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jauh lebih baik dari hari ini. Iyalah Pak. Dan itu dimulai dari siapa? Dari diri kita. Rasa aneh-aneh awamu. Orang itu, mohon maaf ini, di sini banyak teman-teman TNI Polri. Orang itu kan sering kali menyalahkan teman-teman itu. Wah, apa itu polisi itu apa itu senengannya begini-begini. Kita sebagai warga Indonesia hari ini memang SDM-nya sangat rendah. Kita ini belum siap untuk menerima aturan-aturan dan tatanan-tatanan. Karena apa? Kita memang SDM-nya, kesadarannya masih sangat kurang. Cuman kata kok isa iki, lek arep nyalahne polisi iling-ilingan sih. Kowe dicekel neng perapatan, kamu ditangkap di perapatan, dihentikan sepeda motor kamu di perempatan. Kemudian di sana kamu dimintai STNK, surat izin apa tuh? ME apa ME? Mengemudi atau mengendarai itu, aku cek untuk mamang masalah. Dan itu mau dibawa oleh teman-teman polisi, kemudian diproses tanpa biaya. Tanpa biaya, hanya membutuhkan waktu mungkin 2-3 hari. Atau diselesaikan di tempat 150.000. Milih ndi kowe? Milih ndi? Kata kok isik saiki. Nek dicegat polisi, diurusi, diproses, kemudian kamu sidang dan dinasehati, diarahkan, apa bayar 150 neng tempat. Sampeyan ngerokok, bapak-bapak, sampeyan merokok, jarak 15 meter, jelas-jelas ada tempat pembuangan putung rokok, asbak katakan. Apa kalau sudah habis langsung dibuang? Apa kita jalan dulu? Mental Pak, mental Pak. Oh, usah aneh-aneh, gak usah gaya-gayanan awamu. Oh, usah gaya-gayanan. Artinya apa? Bukan masalah aparatnya saja. Ibda binafsik. Kita kalau mau baik, awali dari diri kita dulu. Pokok masing-masing dari kita baik, masing-masing dari kita menarik, insya Allah semuanya akan ikut menarik. Saya itu tidak berani tajam-tajam mengkritik bupati atau apa, tidak berani. Karena saya ini santri, tahu betul bahwa fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Pokok masyarakat Purbalingga rusak, pasti Mas Bambang mulai rusak.
Pasti. Alasan kenapa Purbalingga rusak karena ketua dewannya, bupatinya rusak. Dan kenapa Mas Bambang rusak? Kenapa bupatinya rusak? Karena kiai-kiainya rusak. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kenapa pejabatnya rusak? Ya karena ulamanya. Makanya kan kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna anil bala. Setiap daerah di mana ada 4 hal di situ berjalan dengan baik, insya Allah masyarakatnya tentrem, aman, damai, tidak ada musibah-musibah yang gawat. Apa itu? Yang pertama, imamun adil. Imamun adil, pejabatnya baik, polisinya baik, tentaranya baik, pokoknya semua yang menjabat sampai lurah yang nggak jelas kayak Ismun juga baik. Yang kedua adalah wal ulama ala siratil mustaqim. Ulamanya on the track, gitu. Bener nggak? On the track. Ulamanya sesuai tugasnya. Memang dia ulama. Memang dia ulama. Artinya tidak. Kalau baik katakan baik, kalau buruk katakan buruk. Nggak usah khawatir. Iki engko nek bupatine kak kritik, wah aku gak diopeni. Apa-apaan, santai saja. Santai saja. Kalau memang bupatimu yang kamu pilih itu baik, kamu mau ngeritik, mau apa, kamu mau ngasih nasihat dimanapun, dia akan tetap baik. Kalau memang ternyata dia tidak baik, ya memang dari awal tidak baik dan kamu salah milih, sudah gitu aja. Nggak usah geger-geger. Yang ketiga adalah wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, terus wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal fiqhi wal Qur'an. Kemudian yang sepuh-sepuh yang sudah tua-tua selalu mencoba untuk amar ma'ruf nahi 'anil munkar, hal-hal baik mohon diikuti, hal-hal buruk mohon dihindari, dan kemudian terus memerintahkan, memaksa bahkan anak-anak kecil, anak-anak muda untuk terus ngaji, meningkatkan keilmuannya, untuk terus meningkatkan pendidikannya. Yang sepuh harus telaten untuk terus mendorong yang muda-muda meningkatkan pendidikannya. Yang terakhir, wanisa'uha la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau pengen Purbalingga aman, yang perempuan-perempuan harus mampu menjaga diri dengan baik, tidak buka-bukaan. Tabarruj niku maknanya nopo nggih? Nggih kan? Bener kan? Iya, apa namanya? Pakaiannya itu yang sopan lah, kira-kira begitulah. Jangan sampai kemudian pakai pakaian yang kira-kira membuat Pak Dandim lewat gitu malah ketabrak. Misalnya gitu kan? Enggak, karena saya kemarin itu mendapatkan cerita bahwa saya itu punya saudara jalan melihat apa begitu kemudian terus nabrak cagak Pak. Saking terkesimanya. Gitu loh. Jangan ada seperti itu. Semuanya harus mampu menutup diri dengan baik. Sekali lagi, semoga kekompakan ini benar-benar mampu kita jaga. Kompak itu kuncinya apa? Lagi-lagi kuncinya di masing-masing mampu menjaga diri, Pak. Al-ulfah itu samratu husnil khuluq. Buat tafarruq samratu su'il khuluq. Ini terakhir nih, Pak. Karena ini sudah panas betul dan saya semakin lapar. Bahwa kerukunan kekompakan itu adalah hasil daripada orang-orang itu pada punya akhlak yang baik. Jadi jenengan nggak perlu kemudian mengomentari sana kok gini, itu kok gini, itu kok gini. Enggak. Kamu sendiri dulu aja. Kamu sendiri dulu tolong diperbaiki. Makanya termasuk larangan kenapa tidak ada gini. Jenengan pernah dengar nggak ada santrinya para ulama, santri NU. Mohon maaf teman-teman Muhammadiyah. Jenengan kurang begitu punya santri masalahnya. Jenengan pernah enggak tahu. Karena mungkin teman-teman Muhammadiyah adalah orang yang selalu merasa menjadi santri dimanapun dia berada. Kira-kira begitu ya. Jadi begini, kenapa tidak ada santri Kiai NU kemudian demo ke kantor bupati? Gak ada. Karena kami semua ngaji, Pak. Kami tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan ana malikul muluk. Ana malikul muluk wa qulubul muluk biyadi. Aku ini bupatinya bupati, presidennya presiden, rajanya raja. Semua pikiran, otak para pejabat ada di tangan saya. Ada di tangan saya. Faman atau ani ja'altuhum alihi nikmah. Pokok masyarakat Purbalingga semuanya berperilaku baik, pasti bupatinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetel menjadi bupati yang baik. Tapi waman asoni ja'altuhum alaihi nikmah. Kalau kalian sendiri sebagai masyarakat awam, sebagai rakyat
nggak baik, perilakunya nggak baik, tenang, sebentar lagi pasti Bupati akan menjadi orang yang sangat menakutkan bagi panjenengan semua. Ya, yang pertama itu nikmah, yang kedua nikmah. Nikmah itu kalau dalam bahasa pondok namanya bencana. Bencana. Tadi Gus Amun mengatakan satu kata dari bupati melebihi ribuan kata dari kiai. Itu benar. Itu benar. Positif itu. Jenengan khutbah 1 jam. Saya ini pidato ini sepanjang ini, tidak ada gunanya, tidak ada bandingannya dengan tanda tangan bupati yang hanya sekian detik. Positif. Makanya tadi Gus Amun dawuh titip anak-anak alumni, karena kalau panjenengan kemudian atraksi, saya bingung bahasanya masalahnya. Atraksi, tahu-tahu panjenengan tidak memfasilitasi anak-anak untuk berkhidmah ngaji di tengah-tengah masyarakat, selesai semua. Tahu-tahu Bupati Purbalingga mengeluarkan apa ya, peraturan daerah apa namanya? Perda. Di Purbalingga dilarang mengadakan pengajian setelah jam 18 WIB, hatam semua sudah. Karena apa? Santri tahu dia tidak boleh mendemo itu semua. Makanya dawai Allah Ta'ala terusannya apa? Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot mau mencaci maki para pejabat. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Sudahlah, hari ini kamu tobat semuanya kepadaku, kembali kepadaku, menjadi pribadi yang baik. Insya Allah para pejabat kita akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ngono tok kuwi, balik ning awake dhewe, Pak. Kita ini memang normalnya kayak tadi dahulukan Gus Ma'mun, sukanya dimengerti tapi tidak mau. Padahal kata Syekh Abdul Hasan Asyadili, inna min asqan nas man yuhibbu ayyuhamilahun nas kulluhum bikulli ma yurid. Termasuk manusia paling celaka, manusia paling busuk adalah orang yang selalu pengen dimengerti tapi tidak pernah mau mengerti. Falatu talib bi ikramihim laka, tapi wa talib min nafsik ikramaka lahum. Kamu jangan paksa mereka untuk menghargai kamu, memuliakan kamu, berbuat baik pada kamu, tapi yang paling penting paksa diri kamu untuk berbuat baik, untuk memuliakan mereka semua. Kalau masing-masing punya otak seperti itu, punya pikiran seperti itu, punya keinginan seperti itu, ya baik toh, mesti baik, mesti baik. Semoga teman-teman Hizban semuanya dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi yang menarik, dan semoga semuanya memiliki kesempatan khidmah semaksimal mungkin. Kita ini semuanya tujuannya khidmah, Pak. Kita tidak ada apa-apa, kita sampai datang ke sini ini kalau bukan karena kasihan saja sama Ismun, tidak ada loh Pak, saya itu yakin Pak. Dan kalau tidak mengingat bahwa memang ini adalah tugas dari Alma Mater Al-Falah, dari Pondok Al-Falah, untuk kemudian menyapa panjenengan. Moga-moga barokah pertemuan ini nanti lebih banyak lagi santri Al-Falah dari Purbalingga. Loh, Purbalingga ini membanggakan Pak. Di mana-mana selalu saya ceritakan. Purbalingga ini 5-6 tahun yang lalu, Bapak siapa Pak namanya Pak? Hah? Bapak Mulyadi. 6 tahun yang lalu kami datang ke sini dengan kakak saya yang mana tadi? Oh, yang besar tadi itu loh Pak. Nah, yang besar itu baik usia ataupun badannya. Di sini ini alumninya hanya sekitar 12 anak. 12 anak. Santri di sana 7 atau berapa lupa saya. Santri dari Purbalingga di Al-Falah Pelosok. Dari ribuan santri yang ada di Al-Falah Pelosok, dari Purbalingga hanya 7, Pak. Kemudian entah bagaimana ceritanya, saking pintere Ismun ngapusi tangga-tanggane opo piye aku ora ngerti. Tahu-tahu hari ini lebih dari 200 santri berada di Al-Falah. Semoga berkah pertemuan kita siang hari ini di Al-Falah, teman-teman Purbalingga tambah banyak. Dan pada akhirnya ketika mereka pulang di Purbalingga, mampu mewarnai Purbalingga dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai tidak maju, tidak tambah banyak, berarti bupatinya kurang serius untuk memperjuangkan itu. Ya, kira-kira begitulah. Saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya saja. Semoga semua harapan, keinginan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo amin ojo paling banter iku sing jago kuwi biasa amin banter apa-apaan iku. Tapi aku dijak loh. Ojo gak dijak. Iyalah, kita ini santri. Santri itu selalu punya perasaan bahwa
kami juga pengen loh ikut berkhidmah, ikut mewarnai bangsa ini. Jenengan masa kerja sendiri kita nggak diajak apa-apaan itu. Padahal jenengan harus tahu, santri, mohon maaf ini sedikit pamer saja. Kami NO, kami Muhammadiyah adalah orang yang selalu, lo bener ini, hanya Muhammadiyah dan NO sebetulnya awal-awal yang selalu berada di situasi di mana Indonesia krisis dan kritis. Mulai tahun berapapun itu. Lo yakin itu? Asli itu. Makanya awal dhewe ambek Muhammadiyah itu kadang-kadang untuk sentimen mereka keakraban. Kami ini berjuang bareng loh Pak. Dulu, wah, Masya Allah, udah. Itu adalah masa lalu. Yang penting bagaimana kita menghadapi masa depan dengan situasi yang lebih baik, dengan penuh kebersamaan dan kekompakan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala لحصول مقاصدنا ولغفران ذنوبنا ولفتوح قلوبنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا يا الله أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة، وبلغنا إليك يا الله. ربنا جمعنا جمعا مرحوما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi cara pengajian dalam rangka halal bihalal dan pengajian pembukaan kitab Minhajul Abidin yang diperakasi bersama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, TNI, Polri dan segenap ormas dan lembaga Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan memberi keberkahan kepada kita semua. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.